Yesus, aku nama milik kamu. Asalau kamu namar perbuwe, jadi yang perbuwe tunai. Ubah diri asalau mar perbuwe, jadi yang perbuwe tunai. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Kisah Para Rasul 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di Antiokhia di Pisidia. Keduanya memberitakan Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi, yang tidak bersunat. Dengan berani, Paulus berkhotbah membela diri kepada orang Yahudi, katanya, karena kamu tidak mau menerima hidup kekal seperti yang ditawarkan, cara kami sudah jelas. Kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Jika seorang tidak mau, yang lain akan mau. Bila orang-orang yang pertama diundang ke pesta kawin tidak mau datang, kami harus menyampaikan undangan ke jalan-jalan dan mengajak mereka yang mau datang, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Apabila keluarga terdekat tidak bersedia mengerjakan hal yang menjadi bagian kerabat mereka, dia tidak boleh mengeluh bila orang lain mau melakukannya. Paulus dan Barnabas membenarkan diri dengan wewenang ilahi, sebab inilah yang diperintahkan Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus memberi kami petunjuk untuk bersaksi baginya di Yerusalem dan di Yudea terlebih dahulu, dan sesudah itu sampai ke ujung bumi, guna memberitakan Injil kepada segala makhluk untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Rasul Paulus berkhotbah bahwa darahnya tidak akan tercurah dengan sia-sia, tebusannya tidak sia-sia, ajarannya tidak akan diberitakan dengan sia-sia, dan rohnya tidak akan dicurahkan dengan sia-sia. Sebab Tuhan telah menentukan kami, bukan sekedar membangkitkan, melainkan mengukuhkan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Bukan sekedar terang yang menyala sesaat,
melainkan terang yang terus menyala. Karena itu Paulus menegaskan yang pertama, untuk para pendengar, Paulus mengklaim ini merupakan peringatan keras, bahkan ultimatum yang tidak bermain-main. Terang Injil yang Paulus beritakan telah mereka tolak, maka terang itu digeser dari mereka, tidak lagi menyinari mereka, tetapi sekarang dibawa pergi untuk menyinari bangsa-bangsa yang hidup dalam ketidaktahuan akan Allah. Yang kedua, bahwa Paulus menegaskan Allah lah yang telah menetapkan ia menjadi terang bangsa kafir. Tentu kita mengerti bahwa sebagai manusia yang terbatas, tidak mungkin Paulus menjadi terang bangsa kafir. Tentu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan adalah pelayanan Paulus, Injil yang ia beritakan. Yesuslah yang menghasilkan Injil. Yesuslah yang sejatinya terang bagi bangsa kafir. Dan Tuhan Yesus telah menjadikan Paulus dan Barnabas menjadi keselamatan bagi bangsa-bangsa kafir. Hanya Kristus yang hidup dan karyanya adalah terang, dapat menyegarkan kegelapan dosa, menghasilkan hidup yang penuh pengharapan dan berkat. Hanya Kristus yang hidup dan karyanya adalah terang, dapat mengenyahkan kegelapan dosa, menghasilkan hidup yang penuh dengan pengharapan dan berkat. Karena itu pesan firman Tuhan untuk kita, orang Kristen dan gereja, harus mengemban panggilan untuk bersaksi. Kita perlu belajar bersaksi dengan memperhatikan konteks dan cara yang dialogis, bukan konfrontatif. Namun, jika semua faktor itu sudah kita pertimbangkan dan tetap menjadi penolakan bahkan perlawanan, terimalah itu sebagai sifat Injil yang memang selalu membawa akibat positif dan negatif. Jangan merasa gagal, takut dan malu bila ditolak. Kita harus terus bersaksi kepada lebih banyak orang yang belum berkesempatan mendengar Injil. Karena itu, kita juga dapat menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan supaya kita membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.